Baik, sekarang saya akan menjelaskan chapter 9 tentang merancang database, ya, database. Dan ini saya ambil seperti biasa ya dari buku Modern System Analysis and Design, edisi ke-7 dari pengarangnya ya ini ya. Oke. Oke, ini adalah subbab-subbabnya. Kemudian kita masuk dulu ke introduction. Jadi target dari pembelajaran kali ini adalah bisa memahami terminologi atau istilah-istilah dasar dari pembuatan database ya, relation, primary key, normalization, kemudian dependency, functional dependency, ya foreign key dan lain-lain. Kemudian mengetahui ya apa sebenarnya peran perancangan database dalam keseluruhan siklus perancangan sistem informasi. Kemudian mentransformasikan ER diagram atau entity relationship diagram menjadi relasi yang terstruktur ya, relation diagram. Nanti ada relationnya yang bisa kita analisis. Kemudian kita akan melakukan merging ya, merging normalized relations dari beberapa sudut pandang user, dikonsolidasi ya, membuat jadi relation yang well structured, yang terstruktur dengan baik. Kemudian ini storage format ya, di database seperti apa dalam bentuk tabel juga. Kemudian dari well structured relations ditransformasi menjadi database database yang efisien. Kemudian menjelaskan kapan ya beberapa tipe file di organisasi ya yang bisa kita simpan dalam sistem informasi organisasi. Kemudian describe ya, menjelaskan tujuan indexing ya, indexing, kemudian atribut mana yang perlu diberikan diindekskan begitu. Oke, nah kita perlu mengetahui bahwa ini dalam SDLC atau System Development Life Cycle itu berada dalam tahap analisis, planning, analysis, yaitu adalah setelah kemarin kita sudah requirement determination, sekarang adalah tahap requirement structuring, menstrukturkan requirement dari pengguna, dari stakeholder. Kemudian oke, ini ya. Dan juga memasuki juga di tahap design ya, yaitu forms and reports, dialogues interface seperti apa, kemudian memfinalisasi spesifikasi dari desain. Oke, ini ya. Oke. Itu mungkin terkait pengantarnya dahulu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang database design ya. Ini yang kedua ini. Oke, database design. Jadi file and database design itu ada dua tahap. Yang pertama adalah mengembangkan logical database model. Ya, ini menjelaskan data organisasi ya yang digunakan oleh DBMS atau database management system. Dan ini salah satu outputnya adalah relational database model. Kemudian tahap kedua adalah menjelaskan technical specification untuk computer files dan untuk database, di mana kita akan melakukan storing data ya, atau penyetoran data. Oke, dan ini adalah proses yang bisa dijalankan ya secara paralel ya, sambil penyempurnaannya secara paralel ya antara dalam kerangka sistem desain. Oke. Jadi kalau kita melihat proses dari database design, kalau dalam tahap planning itu adalah enterprise wide model ER ya, ER with only entities. Jadi untuk secara organisasi keseluruhan. Pada tahap analisis ini conceptual data models ER tapi dengan atribut. Kalau di sini ER tapi hanya entitas. Oke, kemudian
Di tahap design ini adalah logical data model, relational, physical file, database design. Kemudian diimplementasi adalah database and file definition, specific code untuk database management system. Dan kemudian untuk tahap yang selanjutnya maintenance adalah data model evolution ya, mungkin ada perubahan dan penyempurnaan. Ada 4 tahap dalam logical database modeling and design ya. Oke, yang pertama adalah mendevelop logical data model dari setiap user interface ya. Ini menggunakan prinsip normalisasi. Kemudian kita mengkombinasikan normalized data requirement dari semua user interface menjadi satu logical database yang terkonsolidasi. Ya. Kemudian kita mentranslate konseptual ER data model menjadi normalized data requirement. Kemudian kita membandingkan consolidated logical database design yang sudah mentranslasikan ER model dan menghasilkan satu logical database model yang final ya untuk aplikasi begitu. Dan sistem informasi tentunya. Oke, tadi kan ada 2 ya, ada logical, ada technical. Nah, tadi yang logical ada 4 tahap ini, dan yang technical juga proses-prosesnya mirip-mirip juga, 4 juga. Ya, ini memilih storage format, ya, format penyimpanan untuk setiap atribut yang tadi sudah tertuang dalam logical database model. Kemudian mengelompokkan atribut-atribut dari logical database model menjadi physical record. Ya, physical recordnya seperti apa? Kemudian kita arranging related records di secondary memory, mungkin hard disk atau magnetic tapes, ya, sehingga bisa disimpan, di-retrieve, di-update secara langsung ini ya, secara rapid, secara cepat, secara berturut-turut. Kemudian ini memilih media struktur untuk penyimpanan data sehingga aksesnya lebih efisien. Oke, ini adalah untuk physical database design. Oke, apa nih deliverable outcomes? Intinya apa nih wujud nyatanya yang harus dihasilkan? Nah, maka logical database design ini outputnya adalah normalized relations, ya, normalized relations. Ini harus mempertimbangkan semua data elemen dari sistem, inputnya maupun outputnya. Kemudian physical database design, outputnya itu adalah ini ya, melakukan coding ya, atau hasil pemrograman dari database, definition dari komponen-komponen di dalam database. Dan ini dituliskan atau digambarkan dalam SQL, Structured Query Language. Oke, ini adalah konseptual data model yang mungkin kita sudah sempat belajar, dan ini sudah transform relationnya. Oke, relational database model adalah set of related tables or relations. Jadi kumpulan tables, atau nama lainnya adalah kumpulan relations. Nah, lalu relations itu apa? Relations itu adalah tabel 2 dimensi di mana di setiap relation itu ada kolom-kolomnya dan ada baris-barisnya. Jadi ya tabel saja, sederhananya seperti itu ya, tabel. Cuman nanti ada aturan-aturan yang tentu membuat tabelnya berkualitas baik. Dan ini diberi nama relations itu. Misalnya seperti ini, employee. Ini adalah relations employee 1. Dengan datanya seperti ini, employee ID-nya 100, namanya Margaret Simpson, departemennya marketing, gajinya 75.000. Nah, oke, ini adalah relation ya. Nah, kumpulan-kumpulan ini menjadi relational database model. Oke. Nah, relations ini punya beberapa properties atau beberapa sifat dasar yang membedakan dengan non-relational tables atau tabel yang tidak terrelational. Pertama, entry-nya itu simple. Kita lihat di sini, nama saja, departemen saja, gaji saja, begitu ya, simple.
Kemudian entry in columns are from the same set of values. Jadi kalau satu kolom ini ya sama terus. Kalau di sini uang dolar ya dolar terus ke bawah, atau rupiah terus uang. Kalau di sini ID, nomor ID ya nomor, angka terus begitu. Kemudian each row is unique. Setiap baris itu beda-beda. Jadi kalau di sini sudah Lorenzo, maka di atas tidak boleh ada Lorenzo lagi, harus unik. Kalau di sini sudah 140, maka di bawah tidak boleh ada 140. Jadi tabelnya memang sederhana seperti tabel, cuma memang ada aturan-aturan khusus untuk relations ini. Kemudian sequence of columns can be interchanged, ya. Oke, jadi kolom-kolom ini bisa dipindah, misalnya salary tukeran sama departemen, salary dulu, departemen kanan. Ya, sehingga tapi tidak mengubah makna. Ya, itu relations. Rows juga bisa dirubah ya, urutnya berbeda saja. Misalnya Margaret nomor 1, kemudian tiba-tiba Susan mau jadi nomor 1, tidak masalah. Nah, itu relational data ini adalah relations ya. Kemudian nah, relations yang bagus tuh seperti apa? Dan ya tadi ada, nanti kita jelaskan tentang primary keys. Kemudian minimum redundancy. Pertama itu ya. Oke. Mungkin bisa dibilang misalnya kalau di sini ditanya departemen, di sebelah kanan jangan sampai ditanya departemen lagi. Tidak perlu ada data departemen lagi. Sudah cukup departemen saja di sini. Minimum redundancy. Kemudian bisa insert, modify, delete rows ya. Setiap barisnya bisa di insert, modify, delete tanpa terjadi error dan inkonsistensi. Ya, tidak, jadi mudah untuk diubah tanpa ada error dan inkonsistensi. Kemudian ada namanya primary key. Ya, ini adalah atribut yang value-nya, nilainya unik untuk semua data yang ada pada relations. Kalau di sini ya employee ID, tidak ada yang employee ID-nya sama. Tapi kalau departemen bisa jadi sama. Bisa jadi Lorenzo di finance. Mungkin nanti ada Susan juga di finance. Salary bisa jadi sama. Chris 90.000, Lorenzo 90.000. Nah, itu bukan primary key. Tapi kalau primary key itu harus unik. Seperti ini contohnya. Ini tidak ada yang beda. Tidak ada yang sama. Oke. Setiap relations harus punya primary key. Ini untuk memastikan bahwa setiap barisnya unik. Nah, maka untuk relations ini primary key-nya employee ID. Nanti bikin relations baru lagi, ya nanti ada lagi. Oke. Kemudian primary key bisa jadi melibatkan satu single attribute atau composed of multiple attribute atau banyak atribut. Contohnya mungkin primary key dalam data penduduk Indonesia adalah KTP. Nah, KTP itu mencantumkan banyak data sebenarnya. Ada tanggal lahir, tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir. Jadi bisa seperti itu. Menampilkan, mengambil primary key-nya dari data dari penduduk. Tapi tidak wajib juga. Yang penting intinya adalah dia unik. Boleh ada mencantumkan salah satu atribut. Oke. Nah, ini adalah contoh relations yang kurang baik. Yang atas ini ya. Kalau kita lihat, kenapa kira-kira kurang baik? Salah satu analisisnya adalah di sini ada dua entitas. Yang pertama adalah employee, yang kedua adalah course. Ya, departemen juga sebenarnya bisa jadi ini entitas yang berbeda lagi. Oke. Nah, ini adalah salah satu yang kurang baik. Maka bagaimana cara menyederhanakannya? Tujuannya apa? Oh, ini tujuannya mengetahui seseorang itu ambil course apa. Ya berarti tidak perlu ada nama departemen dan jumlah gaji. Cukup saja yang bawah seperti ini. Employee ID-nya, course-nya berapa, course-nya apa, kapan menyelesaikannya. Nanti, oh ini employee ini siapa namanya? Ya tidak perlu ditulis di sini, tinggal dia merefer saja ke relations lain atau ke tabel lain. Tinggal tanya, oh employee 140 itu siapa gitu ya. 140 ya, tinggal ambil dari sini. Oh, 140 itu adalah Allen Beaton. Begitu. Jadi tidak perlu ditulis dalam relation course, employee course ini nama orangnya, tidak perlu ya. Tidak perlu ditulis di sini. Karena tadi ada redundancy, ada nanti
Kalau di sini di input di tabel lain di input nanti akan menjadi rumit. Mana data yang diacu, yang di tabel sini atau tabel yang atas, kan bingung. Oke, nanti kita akan mencoba belajar berikutnya adalah tentang bagaimana melakukan normalisasi. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang normalization. Oke, normalization adalah proses untuk melakukan konversi kompleks data structures, yaitu data structures yang kompleks menjadi data structure yang simple, yang stabil. Salah satu hasil dari normalisasi bahwa setiap atribut yang bukan primary key itu tergantung pada primary key. Ya. Di setiap relationsnya, setiap atribut yang bukan primary key akan tergantung kepada primary key. Ada beberapa rules, ya, aturan dalam normalization. Yang pertama, first normal form atau 1NF, yaitu adalah unique rows. Ya, tidak ada nilai yang multi-valued, ya, dari setiap atribut. Oke. Nah, jadi tidak ada yang dalam satu atribut itu nilainya bisa beberapa. Ya, maka harus dinormalisasi, mungkin dipecah begitu ya. Kemudian ada yang kedua adalah second normal form 2NF. Each non-primary key attribute is identified by the whole key. Jadi artinya atribut-atribut itu nilainya tergantung primary key. Disebutnya juga full functional dependency. Yang ketiga adalah third normal form adalah non-primary key attributes do not depend on each other. Sebenarnya ini nyambung dengan yang 2NF ya, yaitu bahwa yang bukan atribut yang bukan primary itu tidak tergantung satu sama lain, ya, tidak tergantung satu sama lain. Oke. Yang mungkin kita akan coba lompat ke contoh yang 2NF, yaitu functional dependency. Jadi B itu functionally dependent on attribute A jika semua nilai A yang valid, setiap A yang unik itu menentukan nilai dari B. Contohnya apa? KTP, nomor KTP. Nama orang sangat tergantung dengan nomor KTP. Ya, dependent. Dan unik A itu, nomor KTP itu unik. Nah, ini disimbolkan A panah B seperti ini ya. Ini juga bukan mathematical dependency. Dan ini oke, ini beberapa detail-detailnya. Mungkin kita tidak terlalu dalam dulu ke sini, kita akan coba lihat contoh. Ya, ini 2NF salah satu rule-nya itu adalah tadi primary key punya satu atribut, only one attribute. Jadi primary key itu bisa diambil dari salah satu atribut, misalnya nomor KTP, nama belakang, cuman yang biasanya angka ya supaya mudah. Kemudian non-primary key, atribut yang bukan primary key itu ada dalam relation, dalam tabel tadi, relation atau tabel. Kadang saya nyebutnya tabel, kadang nyebutnya relations. Every non-primary key attribute functionally dependent on the full set of primary key attributes. Nah, jadi non-primary key tadi itu tergantung pada primary key. Jadi atribut tergantung pada primary key, sederhananya begitu. Oke. Bagaimana cara mengkonvert untuk menjadi 2NF? Decompose ya. Bisa membuat relations baru. Oke. Yang bisa disebut sebagai determinants. Jadi kemudian determinant tersebut adalah primary key dari new relations. Contohnya seperti ini. Misalnya nilai mahasiswa ID student 1 namanya Meyer, profesornya Borner memberikan grade 4. Nah, ini mungkin 1NF sudah terpenuhi ya. Tidak ada grade-nya, kan hanya satu grade.
Tapi kalau grade-nya 5,7,8, nah ini ada berapa value dalam satu atribut itu berarti mungkin harus dipecah. Grade A, grade B, grade C, begitu mungkin ya. Nah, ini 1NF terpenuhi, tapi 2NF functional dependency masih belum. Kenapa? Karena ada nilai atribut ini itu tidak tergantung ID student. Artinya begini, kalau ID studentnya 2, apakah nama profesornya pasti Borner? Belum tentu, bisa jadi Smith, bisa jadi Bernasconi. Apakah jika ID studentnya 1 pasti nilainya 5? Apakah ini juga debatable. Nah, ini ada satu terutama atribut ini ya yang dia belum memenuhi 2NF. Maka dari itu kita membuat determinannya. Kita memecah jadi seperti ini. Kita khususkan ini ada satu relations baru namanya students, ID 123 dan last name-nya Muller, Meyer, Tobler, dan juga ada relations baru namanya profesor. ID prof-nya 123, profesornya Bernasconi, Borner, Smith. Kemudian bagaimana cara grade? Nah, kita bikin relation baru namanya grade. Jadi kalau ID student 1, ID prof 3, grade-nya 5. Meskipun yang ini juga masih belum jelas ya. Sebentar. Ini bisa kita katakan bahwa ini sudah cukup ternormalisasi. Meskipun kita bisa tambahkan lagi satu ID baru di sini. Saya tambahkan satu ID baru lagi di sini untuk menjadi primary key. Cuman saya ingin menunjukkan bagaimana proses dari ini menjadi seperti ini. Yaitu adalah satu proses untuk menormalisasi. Ya, kenapa tadi bisa diulang nanti videonya bahwa karena atribut ini tidak tergantung dengan primary key. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ada juga third normal form. Ini adalah second normal form. Ya. Oke, ini kelanjutannya ya. Oke. Apa artinya? Tidak ada dependensi antara atribut-atribut yang bukan primary key. Oke. Contohnya seperti ini. Ini masih belum ternormalisasi. Kenapa? Karena region ini tidak tergantung ke sini, tapi sangat tergantung kepada salesperson. Tidak tergantung ke customer ID, tapi tergantung ke salesperson. Maka dari itu ini harus decompose, harus dinormalisasi, menyebabkan ada dua relations, menjadi dua relations. Ada sales di sini ya. Salesnya customer ID, customer name, dan salesperson. Ada juga relation yang satu lagi adalah salesperson, yaitu Smith, regionnya South. Jadi tidak perlu ditulis South di sini. Kenapa? Karena ya kalau kita bilang Smith sudah pasti kita langsung Smith itu South. Kenapa? Karena ada relation ini. Jadi yang seperti ini adalah salah, ya. Karena dia mencantumkan sebuah atribut yang dia tidak tergantung kepada primary key. Ini atribut yang tergantung pada terhadap atribut yang lain. Atribut non-primary yang tergantung pada atribut non-primary yang lain. Maka kita membuat relations baru, di sini menjadi utamanya, gitu ya, menjadi primary key. Di sini ada atribut. Atribut ini tergantung terhadap primary key. Begitu. Ada juga foreign key. Ini adalah primary key yang muncul tapi dia bukanlah menjadi primary key di relation tersebut, ya. Jadi dia muncul sebagai non primary key attribute. Contohnya apa? Contohnya misalnya kartu keluarga. Di kartu keluarga itu ada data KTP, nomor KTP. Nah, untuk keluarga, untuk kartu keluarga, misalnya gini, ada berarti ada dua primary key di sana. Ada nomor kartu keluarga, ada nomor KTP. Yang mana yang primary key? Yang primary key adalah nomor kartu keluarga. Kenapa ada nomor KTP di sana? Itu untuk menunjukkan siapa kepala keluarganya. Hanya jadi untuk memanggil saja. Foreign key. Kemudian juga ada referential integrity. Artinya ini ada sebuah aturan ya, bahwa nilai atribut di satu relasi itu tergantung kepada nilai atribut yang sama di relation yang lain. Contohnya, dalam satu relation dikatakan nomor KTP sekian, gendernya adalah laki-laki.
ya berarti harus sama juga di relation yang lain. Kalau dipanggil nomor ID sekian, pasti dia merefer ke yang awal tadi bahwa gendernya adalah laki-laki, tidak boleh berubah menjadi perempuan. Jadi referential integrity ini ada aturan seperti itu. Contohnya kalau misalnya di sini dikatakan ID Prof 3, sudah kita pasti langsung secara berintegritas kita akan mengatakan 3 itu artinya adalah Profesor Smith. Tidak boleh kita mengatakan dia jadi Bernasconi misalnya begitu. Atau mau ya seperti itu ya. Jadi konsisten dalam mengambil referensi. Baik, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana merancang database. Khususnya sekarang adalah subbab keempat, yaitu mentransformasi entity relationship diagram menjadi sebuah relations atau menjadi ya tabel relasi. Oke. Jadi ini sebuah nanti kita akan mengalami mungkin ya ketika kita merancang sistem informasi bahwa mengubah konseptual data model ERD dan kawan-kawan itu kemudian berubah menjadi relation yang dinormalisasi, itu adalah satu hal yang bermanfaat ya dalam perancangan sistem informasi dan secara khusus perancangan database. Tahap-tahapannya adalah ketahui siapa saja entitas-entitasnya, kemudian gambarkan relationship-nya, kemudian normalisasikan relationsnya, kemudian di merge ya, digabungkan relation tersebut. Nah, setiap entitas itu dirubah menjadi satu relasi. Di dalam entitas itu ada identifier. Nah, identifier itu berubah menjadi primary key dari relation tersebut. Ya. Oke, itu jadi kuncinya di sini. Kemudian primary key ini harus memenuhi beberapa kondisi. Yang pertama adalah nilai dari primary key itu harus unik ya untuk setiap barisnya. Kemudian tidak boleh redundant juga di primary key ini. Nah, kemudian nama entitas itu berubah menjadi nama relasi. Jadi sebenarnya sangat mirip ya dan analog satu sama lain antara entitas dengan relation. Oke, ada nanti ada beberapa tipe ya sebenarnya untuk relationship ini. Ada binary, unary, dan lebih banyak lagi MN relationship. Oke, nah binary 1N dan 1-1 ini artinya satu terhubung kepada N, satu ini terhubung terhadap satu lagi. Oke, ini ya tadi ya, unary, binary, ternary. Nah, binary 1N relationship itu caranya bagaimana ya? Sederhananya adalah menambahkan primary key attribute ya, atau menambahkan primary key kepada entitas ya yang berelasi. Sebagai apa? Sebagai foreign key di relasi tersebut. Nanti kita akan lihat contohnya maksudnya seperti apa. Oke. Bisa primary key dari A menjadi foreign key di B, bisa primary key di B menjadi foreign key di A. Atau bisa kedua-duanya. Contohnya seperti ini. Ada dua relation di sini atau ada dua entitas ya kalau kita IR diagram, ada customer, ada order. Maka berubah menjadi dua relation juga, ada customer dan juga ada relations customer, ada relations order. Entitas customer menjadi relations customer, entitas order menjadi relations order. Kemudian keduanya ini berhubungan, ya, keduanya ini terhubung. Artinya bagaimana? Artinya adalah setiap order itu milik customer yang mana, gitu. Nah, maka ada sebuah relations, ya, hubungannya seperti ini, one to many. Jadi setiap customer bisa punya banyak order, tapi setiap order hanya dimiliki oleh satu customer, begitu ya. One to many atau satu menuju n. Oke, nah maka ini adalah customer, ini oke. Ya, kemudian customer ini ada atributnya ya, namanya siapa, alamatnya di mana, kode pos rumahnya, diskon yang dimiliki berapa. Nah, order ini ada order number, tanggal ordernya, kemudian
mungkin pengirimannya mungkin ya, ini premise date. Nah, kan kita butuh informasi, order ini punya siapa. Nah, maka kita perlu tambah satu kolom lagi di sini. Nah, kolom apa? Apakah kolom namanya, nama customer, atau nama alamatnya? Ya tidak perlu, cukup primary key-nya saja, karena semua atribut-atribut ini itu terikat kepada customer ID. Maka kita tambahkan satu kolom di sini, customer ID. Ya itulah yang dimaksud tadi di primary key dari A sebagai foreign key di B. Jadi di primary key dari customer menjadi foreign key di order, di relations order. Nah, ini customer ID ini kan jadi primary key ini kan ya. 1273, 1273. Cuman dia dianggap sebagai foreign key. Kemudian ada juga binary and higher degree MN relationship. Oke, nah ini create another relations and include primary keys of all relations as primary of new relations. Nah, kita lihat coba contohnya seperti ini. Sama ya, tadi ya ada produk. Oke, nah ada produk ID, kemudian ordernya. Sekarang tambah lagi informasi baru yaitu order quantity. Maka ternary relationship. Di sini ada relations ordernya. Oke. Di sini ada relations order dari sini, ada relations product dari sini, ada order di sini. Nah, kita buat satu buah relations baru yaitu order line. Artinya order number sekian, produk ID sekian, jumlahnya berapa? Begitu ya. Order number 61384, produk ID M128, jumlah ordernya adalah 2, begitu. Nah, ini adalah MN relationship. Ya, MN relationship. Seperti ini. Many to many, ya bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada unary 1N relationship. Jadi kalau tadi kan binary ini dengan ini 2. Ini unary. Jadi artinya dia dengan dia lagi, produk dengan produk lagi, customer dengan customer lagi. Nah, ini bisa dimodelkan menjadi sebuah relations. Primary key dari relation tersebut itu sama dan digunakan muncul lagi begitu ya, for the entity type. Nah, nanti ada sebuah prinsip namanya recursive foreign key. Foreign key in a relations sebenarnya primary key di relation yang sama. Jadi primary key dari relation tersebut menjadi foreign key dari relation tersebut. Nah, ini ada prinsip seperti ini. Nah, ini gimana nih supaya terbayang? Mungkin seperti ini. Kita lihat contohnya nanti ya. Jadi dimodelkan dalam satu relationship. Ya. Dimodelkan dalam satu relationship. Atau Oke, kemudian nanti bisa dibuat satu relation lagi yang menggambarkan hubungan MN tadi ya, hubungan antara entitas. Kemudian primary key dari new relations ya, dari new relations yang ini itu adalah composite dari dua atribut yang diambil dari primary key yang setipe ya, satu primary key yang sama. Oke, nah kita coba supaya lebih mudah. Nanti coba kita lihat contohnya. Oke, seperti contohnya ini. Employee di manage atau dipimpin oleh employee juga, maka ini unary. Ya, atau misalnya pernikahan misalnya gitu ya. Employee menikah dengan employee lagi. Nah, maka ini tipe yang unary tadi. Nah, maka bagaimana caranya? Nanti tadi tahapannya adalah tadi membuat seperti alur yang ada di sini tadi ya, kita jelaskan. Bisa tadi kalau ini contohnya 1N ya. Kalau yang MN, nah ditambahkan satu lagi di sini. Ada satu relations lagi. Oke. Nah, ini tapi ini gambaran seperti ini, unary. Untuk kalau unary adalah penggambarannya seperti ini. Nanti akan ada mungkin ada kasus-kasus khusus yang kita menerapkan metode seperti itu. Cuman yang paling awal adalah memahami yang
binary, setidaknya bisa mengerjakan yang binary dulu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang subbab merging relations ya. Oke, merging relations. Oke, apa tujuannya? Tujuan dari merging relations itu adalah menghilangkan relations yang redundan. Ya. Oke, ini adalah bisa dikatakan adalah tahap terakhir dalam logical database design sebelum physical file dan database design. Oke, kemudian tahap berikutnya adalah kita perlu mengetahui bahwa ketika kita mengintegrasi atau merging relations itu ada beberapa permasalahan. Dan ya, jadi kita harus paham apa makna dari data dan makna dari setiap istilah-istilah atribut entitas tersebut, dan kemudian menyelesaikan resolve problem-problem tersebut. Setidaknya ada 4 permasalahan, ada sinonim, homonyms, dependency between non-key, dan yang keempat adalah class subclass. Nah, yang pertama adalah sinonim. Ya, sinonim ini artinya bagaimana? Jadi ada 2 nama yang berbeda, 2 nama, misalnya student ID dan matriculation number. Kemudian tapi sebenarnya isinya sama. Sama-sama adalah ya, jadi student ID dan matriculation number sebenarnya isinya sama, yaitu adalah student ID juga. Nah, maka ini bisa dilakukan merging menjadi student saja. Student di mana isinya adalah SSN misalnya gitu ya. Nama kemudian alamat. Ya, bisa kita menambahkan membuat satu istilah baru gitu ya, istilah misalnya sini SSN nama atributnya, nama key-nya gitu ya. Oke. Kemudian permasalahan yang kedua adalah homonim. Ya, satu atribut name, nama atribut itu digunakan di two or more different attributes. Nah, contohnya apa? Contohnya ini adalah student 1 ada student ID, nama, alamat. Ada student 2 nama, telepon, alamat. Ternyata setelah dikaji ini adalah alamat mahasiswa, alamat kosnya, sedangkan ini adalah alamat rumah aslinya, ya, tempat kampung halamannya. Maka digabung saja menjadi student and relationsnya student, kemudian key-nya itu adalah primary key-nya student ID, kemudian nama, nomor telepon, alamat di kampus, alamat dekat kampus, dan alamat di kampung halaman. Jadi bisa digabung, ini homonyms, ada student ID 2 seperti ini, bisa kita gabungkan. Kemudian masalah yang berikutnya adalah ada dependency between non-key. Misalnya ada student 1, student 2, major, dan advisor. Nah, ini bisa kita kemudian kita putuskan ini ada 2 seperti, kita gabung saja. Ada student, sehingga entitas yang baru atau relations yang baru namanya student, student ID, jurusannya, prodinya apa, advisornya siapa. Tapi setelah kita ketahui bahwa sebenarnya advisor itu tergantung terhadap major. Ya, gara-gara digabung ini ternyata antara non-key, ini kan key-nya student ID, non-key-nya major dan advisor, digabung itu antara advisor dan major itu jadi saling dependensi, padahal itu tidak boleh ya. Itu dilarang. Jadi major itu tergantung mempengaruhi advisor siapa. Oke, maka bagaimana solusinya? Maka solusinya dipisah lagi begitu ya, cuman bukan jadi student, tidak seperti atas tadi. Ini kan student, tapi dibuat jadi student dan major advisor. Maka student ID-nya berapa, majornya, prodinya apa, kemudian dibuat relations baru, majornya apa, advisornya siapa. Jadi nanti ketika student siapa advisornya, dia tinggal cek, oh majornya
apa. Kemudian dari sini dia lihat ke tabel berikutnya, ke database, oh ternyata advisor-nya si X begitu ya, Bapak X misalnya. Oke. Nah, ini adalah satu permasalahan yang muncul dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi awalnya terpisah, digabungkan masih error, dipisah lagi, dipisah tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian permasalahan yang keempat adalah class and subclass. Misalnya ternyata setelah dibuat sistem informasi ada patient 1, ada patient 2. Patient 1 key attributes-nya patient ID, nama, alamat, tanggal dirawat gitu ya, tanggal diobati. Yang ini patient ID, room number. Nah, ini mau digabung tapi sebenarnya ini dua patient yang tipenya berbeda. Ini adalah jadi maka kita perlu membuat subclass. Class subclass relationship. Jadi ada patient ID, name dan address, ada inpatient. Nah, inpatient ini patient ID di ruangan mana, ada outpatient. Patient ID, kemudian tanggal dia diobatinya, begitu. Maka tadi ya ini mau digabung susah, tapi karena tadi ada maknanya yang berbeda, maka ini kita perlu membuat subclass-nya atau subclass-nya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan physical file and database design. Untuk bisa melakukan physical file and database design, beberapa informasi ini harus ada dulu. Beberapa tahapan ini harus sudah selesai. Pertama adalah relation yang sudah normalize, dan juga estimasi volumenya ada berapa ini. Kemudian definisi dari setiap atribut, deskripsi di mana dan kapan data akan digunakan, diinputkan, diambil, di-delete, kemudian di-update, termasuk juga frekuensinya. Kemudian ekspektasi, requirement, response time, dan data integrity-nya seperti apa. Harapannya data integrity-nya seperti apa, response time-nya seperti apa. Kemudian ada deskripsi teknologi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan files and database. Beberapa istilah penting, fields itu adalah small unit of name application data recognized by the system software. Ya, jadi satu field yang biasanya gampangnya ya yang kita isi dengan sebuah nilai di sana. Attributes dari sebuah relations itu dianggap sebagai represented as fields ya, direpresentasikan dalam bentuk fields. Atribut itu direpresentasikan dalam fields. Kemudian ada data type ya, coding scheme recognize untuk merepresentasikan organizational data. Ya, ini data tipenya seperti apa? Apakah rupiah, tanggal, atau dana? Kita akan lihat satu persatu. Nah, memilih data types itu ada 4 objektif yang harus dicapai dan mungkin satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang. Jadi harus dipilih titik optimum. Bagaimana meminimasi storage space? Bagaimana merepresentasikan semua kemungkinan value dari field yang mungkin kita harapkan. Kemudian meningkatkan data integrity. Kemudian kalau kita ingin melakukan editing datanya, di sini sebutnya manipulasi ya, tapi manipulasi bukan dalam arti negatif. Ini dimungkinkan dengan data type tersebut. Beberapa contoh data type, var char2, char, long, number, date, blob. Nah, ini date. Misalnya kita inputkan tanggal ya, berarti data type-nya tanggal. Kalau misalnya tipenya karakter, maka kita isikan ini tipe datanya karakter, char. Kemudian ada tipenya long, ada number, angka. Nah, angka mungkin berbeda dengan karakter. Ini mudahnya kalau kita membayangkan seperti di Excel. Ada sel yang dia fungsinya tanggal, ada sel yang dia tipenya adalah karakter, ada yang tipenya number. Kalau tipenya karakter, kita isi dengan angka itu agak sulit kita jumlahkan misalnya. Nah, ini data type. Selain itu ada juga tipe field yang namanya calculated fields, yaitu fields yang tidak kita input, tapi dia merupakan efek perhitungan dari field yang lain dari database field. Contoh apa? Umur. Nah, umur itu adalah
hasil perhitungan tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir. Nah, itu biasanya nggak kita inputkan di database, tapi dia akan secara otomatis mengukur. Ya, jadi calculated. Kemudian jadi mathematically related terhadap data yang lain. Oke, ini bisa jadi disimpan, bisa jadi dihitung, kemudian ditampilkan. Jadi tidak harus selalu disimpan. Contohnya apa ya? Kalkulator itu apakah data hitungan kita selalu disimpan? Tidak selalu. Kalau kecuali kita klik tombol M-nya ya, memori. Tapi pada umumnya tidak disimpan. Jadi ketika dibutuhkan langsung dihitung pada saat itu juga. Kemudian bagaimana cara mengontrol data integrity-nya? Pertama ada default. Jadi value-nya ada data dasar dulu yang memang kalau nggak diisi ya itu isinya adalah itu. Ya, default value. Contohnya misalnya pekerjaan. Ketika kita nulis di KTP pekerjaan, mungkin secara umum di situ akan tertulis wira swasta. Atau misalnya kewarganegaraan, secara otomatis defaultnya warga negara Indonesia. Gitu ya. Secara kalau tidak diinput maka ini nilai dasar kemungkinannya. Kemudian range control. Range nilainya berapa? Contohnya apa? Umur. Mungkin ketika kita input umur, tidak bisa kita tulis 1000 tahun. Kalau nggak 0 sampai 200 tahun misalnya, atau sampai 100 tahun. Diberikan range. Ada juga referential integrity. Contohnya apa? Ya maksudnya ini adalah integrity constraint. Artinya kalau data itu sebenarnya sudah ada di database, kita tidak perlu menginputkan lagi. Contohnya apa? Misalnya mahasiswa mau menuliskan nama. Ya nggak usah nulis nama lagi, misalnya ketika daftar mata kuliah di awal semester. Tinggal ambil dari database, dari sistem relation untuk data mahasiswa. Mau daftar ujian, apakah harus input lagi nama? Tidak perlu, cukup karena sudah tinggal ngambil aja, nge-grab data aja dari tabel yang lain, dari database yang lain. Misalnya kita mau pesan ojek online, apakah kita menuliskan lagi menuliskan nama kita? Tidak perlu. Menuliskan nomor telepon kita tinggal inputkan nama kita, maka dia akan secara otomatis ngambil dari phone book, gitu ya. Ada juga yang null value. Nah, ini misalnya memang nilainya memang kosong ya. Oke, ini atau tidak diketahui, begitu ya. Jadi berbeda dengan zero, berbeda dengan blank. Kemudian ketika kita melakukan physical tables, membuat designing physical tables, maka relational database itu dibuat menjadi related tables. Ini ya. Relations itu dirubah menjadi related tables. Physical tables itu adalah set of rows and columns that specifies the fields in each row of the table. Nanti ada tabel khususnya memang ini ya. Ini sedikit berbeda dengan relations database yang sudah dibuat sebelumnya. Dan ini dilakukan denormalisasi. Proses ini adalah splitting or combining normalized relations. Jadi di split atau di combine dari relations yang sudah dinormalisasi menjadi physical table based on affinity to use rows and fields. Nah, kenapa dilakukan seperti ini? Untuk mengoptimasi data processing activities. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini kita bisa lakukan denormalisasi berdasarkan kolom. Contoh, misalnya produk. Banyak nih ke kanan ya. Produk ID, description, drawing number, weight color, unit cost, burden rate, price, product, manager. Nah, maka kita mendenormalisasi berdasarkan functional area product relations for tables. Berdasarkan divisi kerjanya misalnya. Untuk engineering produk ya atributnya cukup 4 lah. Awalnya kan sini ada banyak sekali ya. Bagi accounting maka produk cukup 1, 2, unit cost, burden rate. Bagi marketing nah ini arahnya sedikit dibalik begitu ya. Ketika kita sudah menormalisasi, sekarang mendenormalisasi.
Nah, ini contohnya yang berikutnya. Misalnya customer table, ada customer ID dan seterusnya. Dipecah menjadi ini berdasarkan ini baris-barisnya ya. Setiap barisnya denormalisasi. Ada customer regional A, ada customer regional B, ada customer regional S. Jadi ini untuk kemudahan juga penggunaan untuk transaksi datanya supaya teknis pengiriman informasi dan pengelolaan transaksi datanya akan lebih memudahkan. Oke. Ini denormalisasi. Kemudian ini ada tipe-tipe partitioning, ada range partitioning, ada hash partitioning, ada composite partitioning. Ya. Kemudian ada beberapa bentuk denormalisasi. Ya, biasa bentuknya mengcombine dari beberapa tabel yang sudah normalisasi. Oke. Apa saja yang biasanya kita denormalisasi? Biasanya dua entitas yang punya one-to-one relationship. Ada juga yang many-to-many relationship, tapi non-key attributes. Ada juga yang reference data. Oke, satu-satu akan kita coba lihat contohnya. Yang pertama, yang one-to-one relationship tadi ya. Contohnya apa nih? Ada student ID dengan scholarship, ini one-to-one. Ya. Ketika one-to-one seperti ini bisa kita denormalisasi dengan tadi tujuannya bukan membuat konseptual tadi ya, tapi ini membuat physical database design. Nah, ini student dan application terpisah. Ketika denormalisasi, maka menjadi digabung. Jadi student ID, kemudian application-nya kapan, qualification-nya apa. Begitu ya. Nah, ini bisa dinormalisasi. Oke. Student dan application. Jadi application ID-nya kan ini asalnya nyambung ke sini kan. Nah, kemudian ya udah digabung aja lah. Ini taruh ke atas, ini taruh ke atas, ini taruh ke atas. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah many to many relationships dengan non-key attributes. Nah, ini antara vendor dengan item. Ya, jadi setiap vendor bisa menyediakan item yang mana. Contoh, ya normalisasinya adalah ada vendor, ada item, ada price quote. Maka dirubah, denormalisasi menjadi apa? Cukup vendor dengan item quote. Ya, vendor ID, address, contact name, vendor ID, item ID, dan seterusnya begitu ya. Oke. Nah, jadi item ID-nya langsung ke atas, vendor price quote-nya kita hilangkan, langsung menjadi item quote. Ini dua ini bisa jadi kita katakan digabung, ya, gitu. Antara item dengan price quote. Ya, ini tujuannya apa tadi ya? Tujuannya untuk physical database design. Kemudian ada juga yang reference data, ya, reference data. Ada yang storage instructions dan item. Nah, ada storage, ada item. Maka langsung saja digabung menjadi item ID, description, where store, container type. Nah, ini bisa dikatakan yang atas-atas ini dimasukkan ke bawah gitu ya, dilesapkan di bawah sini. Oke. Karena tadi mengambil referensi dari storage ini. Setiap item storage instruction-nya yang mana begitu kan. Nah, langsung diambil item ini kemudian description-nya, where store-nya, container type-nya. Oke. Kemudian ada juga kita akan membahas tentang file organizations. Jadi ini file organization adalah bagaimana mengarrange record of file. Secara fisiknya seperti apa? Physical file adalah name set of table rows stored in a contiguous section of secondary memory. Nah, kita akan coba lihat contoh-contoh. Ini perbandingan ya. Bisa sequential, bisa index, bisa hash. Kita akan coba lihat contohnya supaya lebih jelas. Sequential itu berdasarkan primary key, kemudian ya didaftar saja begitu ya. Kalau hash, di mana kita bisa meng-retrieve atau mengambil datanya itu menggunakan suatu algoritma tertentu. Oke, ini contohnya adalah yang sequential. Ya, jadi tinggal diurut saja ya, ace, Boilermaker, Flyers, dan seterusnya. Kalau hash bagaimana?
Nah, hash seperti ini. Misalnya kita mau ambil host shares. Nah, di algoritma dulu, baru datanya diambil. Oke. Jadi tidak bisa langsung. Dan juga ini tidak berurut ya. Oke. Oke, kemudian tidak harus berurut maksudnya. Nah, mengarrange table rows ini objektifnya apa? Untuk bisa meretrieve data secara cepat, high throughput-nya, ya. Kemudian efisien dalam penggunaan storage, melindungi dari kegagalan data atau kehilangan data, dan mengurangi kebutuhan untuk reorganisasi. Nah, ini yang mungkin penting. Accommodating growth, artinya kalau aplikasi sistem informasi yang kita bangun ini semakin menjadi besar, nah ini kita perlu, mungkin pernah dengar istilah scalability. Jadi ini ada bisa jadi ada buku tersendiri khusus bahas ini, ada mata kuliah khusus tentang ini. Bagaimana supaya sistem informasi kita tetap bisa menanggulanginya. Ada aplikasi-aplikasi yang hebat, yang bagus fungsinya, tapi ketika penggunanya naik, dia kemudian tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Kemudian keamanan juga, aspek keamanan menjadi pertimbangan. Oke, tadi yang dua sudah kita bahas ya, ada yang ada yang sequential, ada yang hash. Yang ketiga adalah index file organization. Nah, ini berarti file itu setiap barisnya itu disimpan, kemudian bisa sequential, bisa non sequential. Kemudian ada indeks yang dibuat, yang membuat software bisa mencari di mana sebenarnya file tersebut. Kemudian indeks ini apa? Ini sebuah tabel yang digunakan untuk memahami di mana lokasi baris yang sedang kita butuhkan. Ya, atau bisa misalnya yang kita butuhkan tersebut memenuhi satu kondisi tertentu. Nah, ini kemudian juga nanti kita temukan ada namanya secondary key. Nah, ini adalah combination of fields yang bisa mempunyai combination of values yang sama, ya. Oke, contohnya adalah seperti ini untuk yang indeks, ya. Untuk F, P, dan Z. Nah, misalnya kalau yang F, sini B, D, F, kemudian diambil di sini S. Kita ingin mencari Panthers misalnya. Oh, Panthers P itu mana ya? Oh, P di sebelah sini. Ambil ke sini, kemudian P-nya tuh yang mana? Oh, yang di sini. Oke, kemudian kita ambil Panthers di sini. Ya, ini menggunakan indeks. Keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Lebih banyak space dibutuhkan. Dan butuh lebih banyak waktu untuk mengakses dan memaintain indeksnya tersebut. Tapi ada keuntungannya. Ini bisa memproses secara random dan sekuensial. Main advantage-nya ini. Ini ada beberapa guideline, nanti bisa Anda baca sambil pause dulu untuk memilih choosing indeksnya seperti apa. Ya. Bisa contohnya pertama adalah specify a unique index for the primary key of each table. Oke. Dan seterusnya. Ini lebih sangat detail ya. Nanti bisa di revisit, kita lihat lagi. Kemudian ada istilahnya design control for files. Nah, tujuan dari physical table design adalah protection dari failure or data loss dan security dari orang yang tidak berwenang untuk membaca atau mengedit data. Nah, tujuan ini bisa diimplementasikan menggunakan cara controls pada setiap file. Atau cara-cara yang lain adalah file backup dan security. Nah, bagaimana file restoration? Teknik-tekniknya, pertama adalah secara periodik bikin backup-nya, copy of file. Mungkin kalau kita mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi, tugas akhir, kita secara periodik membackup filenya di
mungkin di drive, di email. Kemudian storing copy of each change to a file in a transaction log or audit trail. Jadi setiap kita melakukan edit, itu nanti bisa terlihat transaction lognya seperti apa. Contohnya kalau kita mengedit Google Spreadsheet misalnya, itu di bagian atas kita bisa melihat kapan kita mengubahnya, perubahan sebelumnya seperti apa. Kemudian store copy dari setiap baris before dirubah. Jadi sebelum melakukan perubahan itu di save dulu. Biasanya kalau kita bikin tugas, bikin versi ya. Versi 1, versi 2, versi 3 untuk disimpan sebelum perubahan. Untuk security bisa melakukan coding dan enkripsi. Atau bisa kita minta dia login dulu, username password dulu sebelum dia mau mengubah. Atau bisa juga yang diedit oleh orang atau yang digunakan oleh orang itu adalah kopinya, bukan file aslinya. Ya, ini beberapa teknik untuk mengontrol keamanan dan ketersediaan data. Keamanan dan ketersediaan data. Oke. Oke, sekarang kita akan ke bagian akhir dari chapter ini, yaitu tentang implementasi, tentang latihan ya, latihan atau exercise yang bisa dilakukan, kemudian summary-nya. Oke, nanti jika dimungkinkan, disempatkan membuat designing database for Pine Valley Furniture Web Store, ya. Oke, ini tahapan-tahapannya. Kemudian sebagai summary, jadi harapannya setelah chapter ini kita belajar bagaimana cara melakukan designing database ya. Kemudian kita bisa tahu nih apa sih istilah-istilah dalam database design, relations, primary key, normalizations, functional dependency, foreign key, dan lain-lain. Kemudian dalam satu siklus analisis dan desain dari information system, kita tahu apa peran dari database design ini. Kemudian kita bisa mentransform ER diagram atau entity relationship diagram menjadi well-structured normalized relations. Jadi dari ER menjadi relations. Kemudian summary-nya juga kita bisa melakukan merging relations yang sudah dinormalize dari beberapa sudut pandang users menjadi satu relations yang terkonsolidasi, well-structured relations. Kemudian kita bisa memilih storage formats dari setiap fields di database tables. Kemudian diharapkan kita bisa mentranslate well-structured relations menjadi efficient database tables. Kemudian harapannya juga kita tahu kapan menggunakan tipe A, tipe B dari sebuah file, tipe-tipenya, untuk kemudian disimpan dalam computer files. Kemudian harapan juga kita mampu menjelaskan tujuan dari indexing dan bagaimana selecting attributes to be indexed ya. Oke, ini beberapa pertimbangan dalam memilih atribut yang akan dijadikan di indeks ya. Oke, ini summary-nya.